dibacakan adalah lintang bujur sebetulnya. Ya, ada Google Map itu yang dibaca lintang bujur. Kalau kita ya kayak di saya ini kan setiap hari presensi kan pakai aplikasi. Ada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Itu aplikasi dia baca lokasi di HP. Yang dibaca itu adalah GPS. GPS itu produknya adalah lintang bujur. Sebenarnya ketinggian sih dia. GPS itu yang diproduksi adalah lintang bujur sama ketinggian. Dan waktu. Waktu itu juga GPS juga. Satu GPS juga menghasilkan itu. Lintang bujur, ketinggian, dan waktu yang dihasilkan, yang dibaca. Yang diisinya, yang dikirimkan oleh server GPS itu. Nah, itu yang dibaca oleh prosesor GPS yang ada di HP. Terus dibaca oleh aplikasi presensi yang ada di Kemenkeu. Jadi kalau saya jatahnya nanti kan pas Lebaran kan nggak boleh pulang kampung tuh. Pas Lebaran kan nggak boleh pulang kampung. Itu kalau mau itu si Pusintek Kemenkeu bisa tuh melihat lokasi saya ada di mana. Karena ketika saya install aplikasi itu sudah setuju kalau aplikasi itu akan membaca lokasi koordinat HP saya. Jadi kalau nanti saya pulang kampung ketahuan itu. Karena dia tinggal nyedot datanya aja dari aplikasi itu. Karena HP saya kan sudah terdaftar di sana kan, terdaftar di Kemenkeu itu loh, di servernya dia itu. Sebenarnya kalau dia mau, tinggal nyocokin aja. HP ini lokasinya di bintang mana, bujur mana, punya pegawai, NIP-nya berapa, namanya siapa. Udah ketahuan, dia ternyata kemarin liburan Lebaran nggak boleh cuti, nggak boleh pulang kampung, ini kok posisinya di Madiun, ini ngapain dia? Ya kalau mau sih gampang ketemu. Karena kita sudah tuju. Nah, sekarang ini notion privasi itu sudah tidak anu lagi, tidak ada lagi sekarang, payah sekarang. Enakan pakai HP Nokia jadul itu yang nggak ada apa-apa, cuma bisa untuk HP, cuma bisa untuk SMS sama telepon aja, malah aman itu. Nggak ada sadap penyadap, nggak ada GPS segala macam, malah santai. Nah, itu tentang Mas. Bisa diakali kalau gitu, Pak. Iya, harus diakali ya. Tapi teman saya orang BPPT dia kacau juga ya. Jadi dia kerja di BPPT kan. Kalau di BPPT udah lama aplikasi kayak gitu. Jadi begitu ada pandemi, nggak boleh keluar Jakarta kan. Itu sudah mereka sudah ngerilis aplikasi yang itu ketika rame-rame WFO awal-awal itu. Tapi karena si kawan saya, bisa diakali bos ini. Dia niru triknya ojol. Jadi pakai aplikasi namanya fake GPS. Jadi pakai aplikasi GPS, dia pulang kampung ke Jogja sana dia. Rumahnya kan di Jogja, dia pulang kampung ke Jogja. Tapi GPS-nya di-set di Pasar Minggu, di Lenteng Agung karena dia kontrak rumah. Nah, aku di Pasar Minggu, karena dia kontrak rumah di Pasar Minggu. Jadi setiap pagi dia absensi Pasar Minggu. Padahal dia di Jogja dia, kacau juga. Saya mencoba trik yang serupa. Ya. Jadi saya punya HP lama lah itu yang sudah jadul banget lah itu. Jadi sudah perpet gitu. Android awal-awal itu. Ternyata aplikasi fake GPS itu perlu root. Perlu root gitu. Nah itu bisa tak root aplikasi HP-nya bisa tak root, terus saya install di situ fake GPS, saya install juga aplikasi absensi Kemenkeu. Nggak bisa jalan ternyata. Terus dia baca kalau HP-nya di root, nggak mau jadi ada komentarnya HP-nya sudah di root tidak bisa dijalankan. Wah ini juga di Kemenkeu. Tidak bisa saya pakai trik itu di saya. Itu Pak Yofi, wah kacau nih sekarang ini. Enakan Pak, zaman dulu lah pakai Nokia yang tulalit itu aja, yang nggak usah sadap-sadapan, nggak usah pakai aneh-aneh. Nah itu lokasi dalam konteks fisik, karena ada yang baca lintang. Yang kedua ada lokasi dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi ini yang dilihat adalah bahwa tanah itu merupakan wadah orang melakukan aktivitas. Kemarin kita sudah lihat juga, saya beli rumah ini karena saya pengen tinggal di rumah ini. Rumah ini saya pakai sebagai tempat tidur, saya ngajar juga di sini, saya nonton film juga di sini. Kemarin saya nonton Mortal Kombat, wah ternyata mengerikan, ternyata sadis filmnya.
Di sini ada yang suka main Mortal Kombat nggak? Game Mortal Kombat nggak? Para gamer. Faras Pak, ngomongin Pak. Paras itu segala macam dikerjakan ya Paras ya. Yofi Pak. Oh iya, palanya puasanya hilang ya lo ya. Kan mungkin Pak. Mungkin ya tadi Pak. Paras mungkin ya, mungkin saya rasa. Ini Gusti Allah bakal ya, tapi apa ya? Teman saya nonton film gitu ya. Jadi saya beraktivitas. Karena manusia itu makhluk sosial, aktivitas yang saya lakukan di atas rumah saya ini tidak bisa lepas dari orang lain itu. Saya supaya saya bisa nonton film kan harus TV-nya harus nyala. Berarti kan harus ada listrik kan. Berarti saya harus beli listrik dari PLN. Berarti harus ada PLN. Ada supplier listrik. Saya ngajar di sini, berarti saya harus pakai internet nih, karena pakai Zoom. Ya, berarti harus ada supplier internet. Jadi saya butuh Telkom yang nyediain jaringan internet. Saya ngajarnya pakai laptop nih, berarti harus ada supplier laptop nih, harus ada toko laptop. Nah, saya butuh toko laptop, butuh toko setrum, butuh toko internet. Tidak mungkin saya kerjakan semuanya sendiri. Itu terkait dengan lokasi. Karena lokasi itu dia sifatnya itu yang melihat hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Maka kemarin kita juga sudah lihat yang pertama kita lakukan atau hal penting yang pertama kita lakukan adalah kita harus identifikasi di daerah itu aktivitas apa yang dominan. Aktivitas dominan maksudnya aktivitas yang bisa menarik orang lain datang ke situ. Nah, kemarin kita sudah sama-sama lihat peta di sekitar daerah tempat saya tinggal. Ternyata di sekitar tempat saya itu kebanyakan isinya adalah perumahan residensial. Jadi ya segala aktivitasnya itu terpusat untuk perumahan itu. Mulai dari laundry, sekolahan, terus Indomaret, Alfamart, pasar, jualan kerupuk, jualan martabak, jualan bakso, segala macam itu arahnya untuk melayani penghuni perumahan. Mari kita juga lihat tiga pola, ada dominan, ada subordinate, ada dominan, ada satellite, ada dominan, ada ancillary, gitu. Yang masing-masing mempunyai polanya sendiri-sendiri. Itu yang kemarin kita lihat. Nah, aktivitas yang dominan ini ternyata bisa kita pakai untuk mengestimasi permintaan, mengestimasi demand. Jadi nanti kita akan mencoba masuk ke sini, demand analysis. Kita nanti mencoba untuk melihat serba sedikit sini demand analysis. Tetap aktivitas dominan itu bisa kita pakai sebagai dasar bagi kita untuk ngintip. Ada nggak sih demand properti di tempat yang kita tinggali ini? Seperti itu. Analisisnya itu yang disebut dengan economic business analysis. Ini namanya seperti ini namanya. Tapi Anda jangan terlalu memikirkan tentang nama, ini sekedar nama saja. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Konon katanya begitu, kata William Shakespeare. Apa arti sebuah nama? Nah, economic business analysis namanya. Jadi, inti dari kegiatan ini adalah kita mencari, mengidentifikasi aktivitas yang dominan di suatu daerah itu apa. Intinya di situ, kegiatan economic business analysis. Aktivitas yang dominan ini adalah aktivitas yang tadi itu, yang dia merupakan alasan bagi orang untuk datang ke situ. Mengapa saya datang ke Serpong? Mengapa saya datang ke Pondok Jagung Timur? Ya karena saya lihat di sini daerahnya residensial bagus. Ya saya tinggal di sini aja, nggak banjir dan seterusnya. Terus dulu sih lumayan seger kalau pagi ada masih berkabut gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang sudah nggak ada lagi kabut. Pagi sekarang sudah jam segini, jam 8 kurang sudah panas sekarang tempat saya. Wah, ini kacau ini. Kalau dulu tahun 2004, 2005 itu jam 6 itu masih kabut, masih berkabut, itu masih enak, seger gitu ya. Tapi ya itu waktu itu masih rawan sih. Kalau sekarang sih panas tapi aman tapi panas. Waduh, kalau malam kalau siang itu sudah 32, 33 derajat mainnya. Waduh, gerah banget. Malam juga turun juga paling 29 itu udah bagus.
rata-rata 31 derajat. Semalam saya di dalam rumah itu gerah, saya di luar rumah aja, di nongkrong di teras gitu. Ya ternyata di luar juga gerah juga, sama aja lah. Kacau juga. Dalam rumah di luar juga sama gerah. Cuman enaknya nggak ada nyamuk, nyamuk itu aja. Nah itu yang membuat saya datang ke Pondok Jagung Timur itu alasannya. Daerah residensial, tempat tinggal, terus tidak banjir, ya masih enak lah. Waktu itu masih, ini sekarang juga masih enak sih. Menurut saya masih lumayan lah. Trade off-nya begitu dulu ada kabut tapi sepi, ya, rawan itu. Sekarang nggak ada kabut tapi panas, tapi ramai aman. Jadi gimana nih? Pilih yang mana nih? Kacau juga deh. Nah, itu identifikasi aktivitas dominan yang menjadi alasan orang untuk datang ke suatu lokasi, ke suatu daerah. Itu adalah inti dari economic based analysis. Aktivitas dominan itu, aktivitas yang dominan itu adalah aktivitas yang disebut dengan basic economy. Sektor dasar. Sektor non basic. Ini sektor dasar, basic sektor. Kalau di tempat saya ini ya berbeda. Apa sih sektor dasarnya yang penting banget? Ya residensial, perumahan, tempat tinggal. Secara formal di dalam economic based analysis, yang dimaksud dengan sektor dasar basic economy itu adalah basic economy itu adalah aktivitas yang dia dapat menghasilkan uang. Ya pastilah ya, menghasilkan uang. Aktivitas yang menghasilkan uang. Sehingga gara-gara ada duitnya, maka orang datang ke situ. Karena ada gula, ada semut ya. Semut itu kan datang kalau ada gulanya. Makanya kalau ada makan, terus nasinya itu jatuh, itu di lantai itu, dan itu pasti semut ngumpul di situ nanti. Karena di dalam nasi itu ada gulanya. Pasti ngumpul di situ, diambil aja. Cuman heran saya, ketika saya potong kukunya jatuh di lantai gitu ya, semut datang juga, berarti kuku saya ada gulanya. Berarti saya manis dong kalau begitu kan. Karena gula kan manis. Setuju nggak kalau saya manis? Setuju, Pak, setuju. Yang nggak setuju, alasan berapa ya nggak setuju? Pak catat. 27, Pak. Yofi Hidayat nggak setuju, Pak. Balas dendam dia. Kacau. Nah, ini adalah gambar yang saya yakin sudah pernah Anda lihat, ya mungkin nggak persis seperti ini ya, di semester 1 di pelajaran pengantar ilmu ekonomi. Masih ingat nggak pelajaran ilmu ekonomi? Semester 1. Di situ disebutkan bahwa ekonomi yang paling sederhana itu terdiri atas dua bagian. Yaitu ada rumah tangga dan ada bisnis. Rumah tangga ada bisnis. Rumah tangga itu jualan ke bisnis. Apa yang dijual rumah tangga ke bisnis? Bisnis itu biasanya perusahaan. Tapi tidak harus perusahaan sih ya. Sekolah itu juga bisnis. Sekolah negeri itu bisnis juga. PKN STAN itu bisnis juga. KPP itu juga bisnis. Kira-kira apa yang dijual rumah tangga ke bisnis? Tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Apalagi saya contohnya ya, saya ke PKN STAN kan jualan tenaga kerja. Apalagi selain tenaga kerja. Halo Mbak? Kayak produk home industry gitu. Ya, apa maksudnya produk home industry itu Mbak Nita? Ya misal apa produksi rumahan gitu, bikin masker, bikin jajan kayak gitu Mbak. Nah, betul. Bikin masker, bikin jajan. Ini saya tertarik. Ketika orang bikin masker itu dia ya mungkin taruhlah dia melakukan usaha itu. Apa yang diperlukan ketika dia bikin masker? Apa Mbak yang diperlukan ketika bikin masker? Perusahaan. Apa yang diperlukan orang ketika bikin masker? Kain, mesin jahit, Mesin jahit, apalagi pengait.
kolon, Ya, pengaitnya. Apalagi ini masuk HPP ya kalau di akuntansi ya, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Cost of goods sold kok tahu diterjemahkan jadi harga pokok penjualan, ini nggak nyambung banget. Cost of COVID, goods Pak, sold. COVID. Butuh COVID. Kalau COVID gitu ya, wah ini kacau nih. Iya, butuh COVID, baru ada masker. Ya enggak lah, dulu nggak ada COVID juga orang sudah pakai masker. Orang naik motor kan pakai masker. Kalau enggak kan nanti iya bisa. Pak, Wih, ya wani si Yofi nggak pernah menjaga kulit Pak. maskeran dia. Kalau naik motor dia nggak malah maskeran ya si Yofi nih. Artinya apa? Ketika kita bikin masker, pertama kita perlu kain. Terus kemudian kain ini selain kain kan dijahit ya. Jadi kita perlu mesin jahit. Terus jahitnya di mana? Ya jahitnya di usaha konveksi. Ya mungkin di kamar tamu mungkin atau di rumah. Jadi kontrak rumah atau ini kakak saya dulu gitu dia. Kakak saya dulu kontrak rumah untuk bikin sarung. Nah, berarti dia perlu rumahnya yang sebagai tempat untuk jahit. Terus dia perlu mesin jahit. Terus dia perlu penjahitnya. Gitu. Berarti dia perlu tenaga kerja untuk jahit. Terus dia ngontrak rumah. Rumah ini kan berarti apa? Modal kan? Modal. Ya, modal ini dia pakai untuk ngontrak rumah. Nah, ngontrak rumah. Terus dia modal ini dia pakai untuk beli mesin jahit. Modal dia pakai untuk beli kain. Berarti modal. Dia perlu juga modal. Dia perlu tenaga kerja, dia perlu modal. Terus ketika dia beli masker ini, bikin sarung atau beli masker itu, kan dia mikir-mikir kan, kalau saya bikin masker sekarang ini kayaknya cocok banget nih COVID ini, karena semua orang pada pakai masker, ya nggak semua orang sih ya mungkin 90% orang pada pakai masker, dan bukan sembarang masker. Masker apa yang dicari? Kalau masker medis doang kan ya kayak gitu loh ya. Masker bukan hanya sekedar masker, tapi masker yang ya, gitu nggak Yof? Lo kalau pakai masker yang fashionable nggak ya? Kayak Ehsan, Pak. Hah? Kayak apa? Ehsan. Salahmu jelas. Upin-ipin itu loh, Pak. Ya. Oh, alah. Yang ada corong-corongnya maskernya. Oh, enggak itu masker nggak bener tuh. Nah, bukan hanya masker, tapi masker yang fashionable, yang ada warna-warni, ada gambar bunga-bunga itu. Bentuknya dilihat keren. Jadi kalau dia nggak bikin maskernya bentuknya keren, dijual nggak laku dia. Nggak laku. Atau maskernya cuma 1 lapis, nggak laku dia. Orang dicari sekarang orang maskernya 2 lapis, 3 lapis, cuma 1 lapis nggak laku. Nah berarti kalau nggak laku kan dia rugi. Nah berarti dia perlu kemampuan membaca maunya konsumen apa. Perlu membaca, ya perlu melakukan productivity analysis. Berarti kita perlu apa? Entrepreneurship. Ya hal-hal kayak modal, tenaga kerja, entrepreneurship, terus apalagi dan tenaga kerja dan semacamnya itu yang disebut apa dalam pelajaran ekonomi? Masih ingat nggak semester 1? Faktor produksi. Benar Fitri, faktor produksi. Rumah tangga jualan ke bisnis, yang dia jual itu apa? Faktor produksi. Saya jualan ke stam, yang saya jual apa? Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi. Makanya ini rumah tangga dia jualan di sini disebutnya resources ya. Resources ini sebutnya faktor produksi. Dia jual faktor produksi ke dalam. Nah ini saya ini PKN Stan. Apa yang saya jual ke PKN Stan? Tenaga. Terus sebagai gantinya saya dapat duit. Mana duitnya? Sebagai gantinya saya dapat duit di sini. Berupa gaji setiap bulan, setiap awal bulan, dan tunjangan setiap akhir bulan yang dibayarkan ke awal bulan. Bingung. Tunjangan setiap akhir bulan tapi dibayarkan awal bulan. Bingung. Saya juga bingung. Sampai akhirnya ya bingung gitu ya. Bingung. Jadi saya menjual tenaga kerja, menjual tenaga, saya jual. Nah sekarang ini kan saya lagi jualan sekarang ini loh. Saya jual tenaga. Tapi nanti 2 minggu lagi ya, seminggu lagi ya, minggu depan saya dapat duit nih ya. Saya dapat duit dari Senin lah ya, saya dapat duit. Senin depan saya dapat duit. Gitu ya. Saya jualan kerja, saya dapat duit. Terus duitnya ini saya pakai untuk belanja. Ya kan saya ngajar harus pakai internet ya.
Jadi saya beli sambungan internet ke Telkom, lebih tepatnya nyewa sambungan internet. Jadi saya beli juga sih ya, beli jasa sebetulnya, jasa kena pajak. JKP kena PPN 10%. JKP belum apa? Telkom menyediakan JKP berupa sambungan internet. Kena PPN 10%. Saya beli setiap bulan ke Telkom, bayar 290.000 something. 291 atau berapa itu pas. 290 something. Ke Telkom setiap bulan saya bayar itu. Bayar listrik ke PLN, karena kalau nggak bayar listrik internet saya mati, karena pakai itu kan, pakai router ya. Routernya kan kalau nggak ada listrik kan routernya nggak nyambung, mati ya. Memang dicolok ke itu sih, kabelnya nyolok ke jaringan fiber optik di jalan, di pinggir jalan. Tapi kalau nggak ada listrik, ya kan routernya mati. Routernya mati kan ya nggak nyala kan. Routernya mati, wifi-nya juga mati. Level saya nyambungnya bagaimana kalau wifi-nya mati? Nggak bisa. Saya harus juga bayar listrik ke PLN. Jadi saya beli listrik ke PLN. Saya beli listrik ke PLN. Yang saya dapat apa? Yang saya dapat ya setrum. Saya dapat setrum, saya dapat internet, terus saya beli beras, saya beli apalagi untuk ngajar saya perlu buku, ya saya beli buku. Gitu. Saya perlu mouse, ini saya perlu mouse ya, berarti saya harus beli mouse. Kenapa mouse ya? Mouse buat klik absen. Saya perlu mouse. Saya perlu mouse, terus agak gerah saya perlu AC, perlu kipas angin, ya, perlu macam-macam, perlu lampu juga. Saya beli macam-macam. Dari uang yang saya peroleh dari PKN Start, saya pakai beli macam-macam. Saya beli apa ya? Saya beliin barang dan jasa. Barangnya berupa apa ya? Laptop, kipas angin, buku, mouse, beras. Jasa apa? Jasa internet, jasa penyediaan listrik, jasa apa lagi? Kayaknya saya nggak banyak beli jasa nih. Kebanyakan barang yang saya beli. Wah, jasa juga nih. Jadi saya beli barang dan jasa. Nah, itu ekonomi yang sistemnya tertutup. Subsisten kalau bahasa kerennya. Tertutup. Jadi dia seperti itu kondisinya. Apakah ada ekonomi seperti itu? Ya, realnya sih hampir nggak ada. Susah kan mungkin. Sekarang sih ada yang mirip-mirip seperti itu. Mendekati seperti itu ada. Australia dan Selandia Baru. Itu ekonominya mirip kayak gitu. Sekarang ini, pada masa COVID ini. Ekonomi dia subsisten. Dia praktis, dia berdiri sendiri. Dia praktis mandiri mereka. Dua negara itu ya, praktis mandiri. Mengapa kok praktis mandiri? Ya karena mereka menutup perbatasannya erat-erat. Tidak ada orang dari luar Australia yang bisa masuk ke Australia. Dan tidak ada juga orang dari luar Selandia Baru yang bisa masuk ke Selandia Baru. Ditutup rapat-rapat perbatasannya. Orang Indonesia nggak bisa masuk ke sana. Orang Amerika nggak bisa masuk ke sana. Tutup rapat subsisten. Tujuannya apa? Supaya COVID nggak nyebar. Makanya sekarang ini sudah setahun inilah ya. Orang Australia Selandia Baru itu hidupnya normal. Hidup seperti tidak ada COVID ya. Seperti hidup normal, tidak ada COVID. Terakhir malah semalam saya baca berita itu Selandia Baru baru bikin konser musik di Auckland. Gede banget. Wah, saya lihat foto-fotonya. Ini bukan konser musik kecil-kecilan, konser musik besar-besaran ini. Luar biasa besar ya. Ada kumpul, jadi nggak masker-maskeran. Di negara itu udah nggak masker-maskeran. Kemarin Australia kecolongan, ada satu orang yang masuk dari Melbourne kalau nggak salah ke Perth, di karantina di hotel 2 minggu, di tes corona dia negatif itu, tapi kemudian ketika balik ke Melbourne lagi, di sana dites positif. Wah, ini positif nih, kacau. Nah, di sini dia kan dia mengunjungi saudaranya. Buru-buru saudaranya terus langsung dilacak, ke rumahnya didatengin, dites corona, positif ya. Wah, langsung mereka lockdown selama 3 hari. 2 orang yang terpositif corona, mereka langsung lockdown 3 hari. Orang tidak boleh keluar rumah. Kalau di kita kan PSBB, ya, PPKM, istilahnya gonta-ganti. Tapi ya kayak setiap hari ya sama aja, biasa aja. Orang kelipang-kelipang di jalan, ngopi juga biasa. Kalau di sana, lockdown 3 hari, ya lockdown. Orang nggak boleh keluar rumah.
Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh kelihatan kelintang-kelintang di luar rumah. 3 hari doang sih. Kira-kira ada 2 orang yang terdeteksi virus corona. Oke, itu adalah subsidiar, ekonomi yang subsidiar. Tapi kenyataannya kan nggak begitu ya. Nyatanya kan tidak seperti itu. Kenyataannya orang itu harus, atau bisnis itu ini di sini ini, selain dia jualan kepada rumah tangga, selain dia jualan ke rumah tangga yang di sini, dia beli, dia jual gitu ya. Selain dia jualan ke rumah tangga, dia kan juga jual ke daerah lain. Nah ini bisnis usaha yang jualan barang atau jasa ke daerah lain, ini disebut dengan bisnis atau jasa, disebut dengan usaha yang bergerak di dalam sektor dasar atau basic sektor dasar. Mengapa ya? Karena dia jualan ke sini. Ini kan lokal ekonomi nih, di situ-situ juga kan. Kalau ini dia keluar. Kalau dia jualan keluar, dia masuk bawa duit ke sini. Nah, jadi sebagian yang gini, sebagian dia jual keluar, sebagian dia jual ke dalam. Ini juga menghasilkan uang juga, tapi kan duitnya muter di sini doang. Ya ini nggak nambah, cuma gitu-gitu aja. Dia duitnya bayar ke sini, terus dia balik lagi ke sini, nggak nambah. Ya nambah duit kalau dia bisa ngambil dari sini. Ya dia kalau jualan ke sini, dia bisa ngambil duit. Ekonomi yang seperti ini, usaha bisnis yang seperti ini, kegiatan yang seperti ini, berarti kegiatan yang sifatnya adalah dasar, industri dasar atau basic industri. Jadi dia cirinya adalah dia jualan ke luar. Contohnya apa? PKN Stan contohnya. Gara-gara ada PKN Stan, maka Yofi ya naik kereta ekonomi dari Sidoarjo, dari Candi sampai ke Jurangmangu. Naik kereta ekonomi, dia terus naik ojek dari Senen sampai ke Jurangmangu. Lu dulu waktu setahun yang lalu naik ojek nggak? Dari Senen ke sini naik apa? Ya dulu ya. Ke Jurangmangu ya. Ada yang antar, Pak. Wah, awakmu wis tak jelas. Oh, tiba-tiba wah, ayah berarti. Saya dulu berangkat dari Madiun ke Jurangmangu, naik bis, turun di Pulau Gadung, dari Pulau Gadung itu terus naik bis kota, turun di Blok M, turun ke Blok M, terus Blok M itu nyambung arah Ciledug turun di Cipulir naik angkot turun di Jurangmangu. Rute saya seperti itu. Kacau dulu. Dulu SMA tahun berapa tuh 90-an. Yofi wah, kacau dia nganter dia wah, payah dia. Seperti itu. Gara-gara ada PKN Stan, maka Yofi yang dari Sidoarjo, dari Candi, dekat Lumpur Lapindo sana, maka dia ke Jurangmangu. Tanpa ada PKN Stan yang nggak bakalan Yofi ke sini. Nggak bakal. Maka PKN Stan ini berarti dia berhasil jualan, quote-unquote, ke luar daerah Jurangmangu. Dia berhasil jualan keluar. Ya, saya bisa jelaskan keluar Tangerang Raya deh. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi, mahasiswa PKN Stan ini bukan hanya terdiri atas orang-orang yang asalnya dari luar Tangerang ya, tapi ada juga yang tinggal di Tangerang kan. Orang-orang Ciputat, orang-orang yang tinggal di Ciputat, di Kampung Sawah, di Babaan, di Karawaci itu ada yang sekolah di PKN Stan juga. Walaupun banyak juga orang-orang yang dari Jawa Timur, dari Medan, dari mana-mana lah ya, dari kita di kelas sekarang nggak ada yang dari Maluku ya? Ada. Dari Manado dan seterusnya. Yang kebanyakan kan begitu. Jadi PKN Stan itu dia selain jualan, selain mampu menarik mahasiswa dari luar Tangerang, dia juga ada yang di dalam Tangerang juga. Dalam Tangerang berarti di sini dia mainnya. Kalau luar Tangerang dia di sini berarti. PKN Stan karena dia jualan juga ke orang dari ke luar sini, ke luar daerah, berarti dia termasuk industri dasar. Seperti itu. Gara-gara ada orang-orang kayak Yofi ini yang kuliah di PKN Stan, maka di Stan itu jadi di sekitar Stan itu malah ada membuat itu, ada warteg di Kalimongso, ada tukang fotokopi di sebelahnya warteg, terus pintu masuk Jurangmangu dia ada tukang fotokopi juga.
di seberangnya stand ada kafe-kafe, di dekatnya masjid itu ada tukang gado-gado, di belakang itu ada kantin kampus itu. Tanpa ada mahasiswa, tanpa ada orang-orang yang kuliah di bagian stand, ya itu tidak bakal muncul. Karena orang-orang yang tinggal yang asalnya dari Ciputat, ya dia nggak bakal ngekos di Taman Safari, sorry ya, Pondok Safari itu. Nggak bakal ngontrak di situ, ya dia akan tinggal di Ciputat aja. Sehingga orang yang tinggal di Ciputat, ya dia makanya di Ciputat. Dia fotokopi most likely juga di Ciputat kan. Aktivitasnya di Ciputat juga, di stand dia cuma belajar doang. Sehingga yang menggerakkan ekonomi di sekitar kampus Jurang Mangu itu sebetulnya adalah orang-orang yang asalnya tidak dari Tangerang, tapi orang-orang yang asalnya dari luar Tangerang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Bali, gitu. Karena mereka tinggal di sini. Jadi ya mereka beli makanan di situ, belanja di Indomaret situ, nonton di 21 Bintaro Plaza, belanja di Alfamart yang ada di belakang, makan martabak di sebelah, beli steak di Holy Cow. Wah, aja sudah pernah mampir ke Holy Cow? Ada yang tahu Holy Cow itu apa? Wah, Living Pak namanya Pak. payah. Nah itu warteg Kalimongso itu ada karena ada orang-orang yang tinggal di situ. Nah, berarti yang menggerakkan ekonomi di sini sebetulnya adalah orang-orang yang di sini. Makanya ini yang membuat yang industri dasar ini jadi penting banget. Karena tanpa industri dasar ini ya ekonomi di sini ya bisa sih jalan, tapi tidak akan terlalu nendang. Tanpa adanya orang-orang bangsanya orang luar Tangerang yang tinggal di sini, tidak akan ada warteg karena ya kontrakan nggak ada. Warteg nggak ada. Orang kalau dulu aja ya, dulu sebelum ada COVID itu, kalau pas mahasiswa libur itu kantin itu tutup. Yang nggak tutup sih, maksudnya yang buka paling 1 atau 2 aja. Rata-rata tutup karena nggak ada mahasiswa. Nah sekarang kan pegawai juga nggak ada, mahasiswa juga nggak ada. Kayak gitu. Makanya yang menjadi penggerak sebetulnya adalah ini. Ini juga penggerak sih, tapi yang dominan, yang penting banget adalah ini. Yang dasar-dasarnya, basic. Jadi yang kalau kita mau, dengan kata lain, kalau kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang dia dalam tanda kutip mengekspor, ini anggap aja dia mengekspor ya, kalau ini dia atas negara itu kan ini mengekspor. Kalau kita bisa mengidentifikasi sektor mana yang sifatnya bisa mengekspor, maka kita akan bisa lihat, bisa kita perkirakan, oh ini apa nih demand yang muncul. Sektor yang ekspor inilah yang kalau di pelajaran minggu lalu ke sektor dominan, yang menjadi gula-gula yang membuat para semut datang. Sektor dominan. Di sini nama sektor dominan diganti menjadi sektor industri dasar atau basic industry. Benang merahnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi sektor mana yang mampu mengekspor, quote-unquote mengekspor ya. Ekspor ini harus diartikan dalam arti luas ya. Kan berarti tidak seperti kita jualan barang ke luar negeri, bukan. Tapi misalkan kayak Tangerang nih, PKN STAN, dia mampu mendatangkan mahasiswa dari Makassar, itu sudah dalam konteks kita bisa disebut dengan mengekspor. Dia mengekspor jasa pendidikan ke Makassar. Kira-kira begitu kira-kira. Nah, definisi ekspor yang kita pakai di dalam mata kuliah kita. Jadi tidak hanya berupa jual barang ke luar negeri, tapi asal keluar lingkungan itu sudah kita sebut dengan ekspor. Kira-kira begitu. Nah ini di sini terminologi ekspor yang di sini yang dimaksud itu seperti itu. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita tahu industri A itu mengekspor apa tidak, atau C itu mengekspor apa tidak. Ada beberapa metode yang ditawarkan di dalam buku ini. Ini tidak usah Anda pikirkan yang kayak gini ya, nanti akan masuk akal sendiri di nanti belakangan.
Kalau sekarang dibaca tidak akan terlalu masuk akal. Barangkali nanti akan masuk akal. Ini juga nggak jelas ya angkanya dia dari mana sih. Ntar saja. Nggak usah dipikirkan. Nah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara yang ditawarkan di dalam bukunya Fanning supaya kita bisa mengidentifikasi 5 industri yang dimaksud dengan industri dasar yang mempunyai kemampuan ekspor. Nah, itu dalam tanda kutip yang mempunyai kemampuan ekspor. Yang pertama adalah kita melihat data yang dibuat oleh instansi terkait. Kita ada instansi, apakah itu pemerintah atau swasta saya nggak ngerti, yang sudah membuat industri, yang mengkompilasi nama industri yang berorientasi ekspor, yang bisa mengekspor. Di kita, IKS tidak ada. Ini karena Fanning kan orang Amerika nih, konteks dia Amerika. Mungkin di sana ada. Tapi di Indonesia sendiri, setahu saya, kok saya belum menemukan ya KL yang membuat seperti ini. Kementerian atau lembaga yang membuat data seperti ini. IPS saya sudah belum menemukan dari IPS yang ngomong kayak gini. Bapenas nggak tahu juga. Oh, dia bilang di sini kan planning agency ya. Berarti kalau planning agency kan yang paling dekat kita kan di Bapenas atau Babda. Nggak juga tuh setahu saya mereka bikin kayak gini. Tapi yang nomor paling atas ini di Indonesia kayaknya tidak terlalu relevan karena nggak ada. Karena nggak nggak bisa pakai cara. Nggak ada. Alternatifnya adalah kita pakai data whole industry, dia sebutnya seperti whole industry. Berarti kalau, maksudnya gini, whole industry ini berarti kalau kita ketahui satu industri itu dia ekspor, ya berarti seluruh industri itu kita anggap sebagai basic industri sektor dasar. Contohnya apa? Nah, saya akan kembali kepada jangan stand lagi deh, ke Tangerang aja. Kalau stand mau Tangerang. Nah, Tangerang ini banyak pabrik. Saya lama kerja di KPP Tangerang. Di situ ada pabrik gede-gede. Ada pabrik tekstil, ada pabrik kayak Argo Pantes, terus di Vico itu kan pabrik tekstil. Terus ada pabrik aki biasa di es itu kalau nggak salah di Tangerang. Terus ada juga pabrik di daerah Darmongkut, pabrik apa sih? Banyak di situ pabrik apa saya namanya? Banyak pabrik. Oh, pabrik ban Gajah Tunggal. Nah, itu pabriknya di Tangerang pabriknya. Ini di Tangerang Gajah Tunggal. Terus pabrik sepatu, nah, PT Pratama di Tangerang juga di pabriknya. Tapi kita juga tahu bahwa ini ada kertas kayak gini ya, di dalam gede banget ciwi kimia kertas punyanya Lombok Mas tuh Mas, gede banget. Saya ambil contoh PT Pratama aja deh. Berarti kan kalau kayak pabrik kertas, terus pabrik kain, pabrik aki, pabrik ban, sepatu itu kan semua industri manufaktur ya. Industri manufaktur ya. Industri manufaktur. Golongan besarnya kan begitu, industri manufaktur. Terus saya ambil contoh saja misalkan PT Pratama yang membuat khusus sepatu. Seluruh produk dari PT Pratama ini tidak ada yang dijual di Indonesia. Diekspor semuanya. Ekspor semuanya. Tidak ada yang dijual. Satu pun tidak ada. Semua hasil dan Pratama itu langsung dibeli oleh Nike. Karena Pratama itu membuat sepatu merek Nike. Jadi tidak satu pun merek bikinan PT Pratama yang dijual di Indonesia. Karena begitu keluar dari pabrik langsung diangkut ke dalam truk, kirim ke Nike. Entah kemana dia kirimnya. Nggak tahu kemana. Tapi kan ada sepatu Nike juga Pak di mall-mall. Di Sport Station itu Nike banyak di situ. Ya, terus coba lihat di situ Nike yang ada di situ. Nanti yang kalau Anda buka di situ kan made in Vietnam, made in China, gitu. Yang made in Indonesia nggak ada. Kemungkinan besar tidak akan ketemu. Saya pernah punya kawan perempuan, dia dulu punya pacar orang Jerman.
Terus saat dia main ke rumah pacarnya itu di Jerman sana, pulang dari Jerman, saya ketemu dia, terus dikasih oleh-oleh tas. Sambil dia komplain, wah sini tak kasih oleh tas, tapi dia bilang kan, mas saya nggak punya duit, mas saya bokek nih mas, bangkrut saya. Lu salah lu sendiri, ngapain ke main ke rumah pacar lu di Jerman sana? Bokek lah gitu. Tapi ini buat mas deh gitu. Saya dikasih tas, merek Adidas, keren bawa Adidas asli, ori gitu. Wah ini makasih nih, namanya Noni, makasih Noni, dikasih tas nih, kasih oleh-oleh tas. Tasnya keren. Wah ya Adidas ori ya, tahu sendiri ya kualitasnya kayak apa, kan keren lah, bagus bentuknya juga, modelnya juga bagus. Saya buka sedikit-sedikit itu ya, apa label-labelnya itu tulisannya ada Made in Indonesia, mereknya Adidas. Nah, berarti tas Adidas yang dibuat di Indonesia, tapi dijualnya di Jerman. Nah, berarti kan pabrik Adidas di Indonesia itu ngekspor ke Jerman. Sama seperti Pratama tadi, itu dia. Nah ini anak saya dulu tuh kalau beli sepatu untuk sekolah ketika saya masih tinggal di Australia, itu kadang-kadang anak saya ini kan kacau, pertumbuhannya kan cepet ya. Setahun sekali pasti sepatunya udah nggak cukup lagi, udah pasti nggak, ya udah sakit lah dipakai. Sampai sekarang pun juga begitu. Kalau sekarang sudah mendingan lah, sekarang umur sepatunya itu 1,5 sampai 2 tahun. Nah, dulu setahun sekali dia harus ganti sepatu. Nah, kalau beli sepatu itu dilihat di yang apa ya, kayak bangsanya kan di sana tuh ada toko, ada mall yang harganya murah, jadi barang yang dijual di situ itu barang yang harganya lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain. Rata-rata begitu ya tidak selalu sih, tapi rata-rata lebih murah, sama atau lebih rendah harganya. Itu kalau beli sepatu ya merek Adidas, merek Nike itu, atau merek Fila itu kalau dibuka biasanya itu di situ tulisannya Made in Indonesia biasanya. Berarti kan dia diekspor ke Australia. Dia dibawa ke, kawan saya cerita dia sekolah di Inggris itu di Manchester. Kalau dia datang ke toko merchandise-nya Manchester United di Old Trafford sana, itu jersey-nya itu Made in Indonesia. Jadi ekspor ke sana. Makanya karena Pratama dia diekspor itu, terus biasa dia juga diekspor. Berarti kalau begitu, kalau menurut pahamnya kedua ini, menurut cara kedua yang whole industri ini, dia akan bilang, oh berarti industri manufaktur di Tangerang itu termasuk dalam basic industri. Mengapa? Karena dia ekspor. Nah, karena dia di sini dia. Nah, mana sih? Karena dia begini dia, karena jualannya ke sini dia. Sepatu, tas, kain, kaki, dan baja, itu juga kata terus itu cepat benar. Baja itu, ekspor ya. Stand, ekspor ya, organisasi ekspor itu. Tapi kalau begitu, industri manufaktur ya dia termasuk basic industri karena ekspor. Nah, itu asumsi dari itu ini yang ngomongnya kayak gitu. Ngomongnya kayak gitu. Ini pada factory dokumen supaya jangan di itu lah ya, ini nggak beres, ini nggak benar, karena di kita tidak ada pemerintahan federal di Indonesia itu. Indonesia bukan negara federal. Ini Amerika ya, karena Amerika kan dia ada state negara bagian. Australia juga ada negara bagian. Australia itu bukan negara, Australia itu kumpulan negara. Wah, ada negara Victoria, ada negara Australia Barat, ada negara Australia Selatan, ada negara namanya Queensland. Mereka terus kumpul-kumpul gabung membentuk kelompok arisan namanya Australia. Nah, mereka itu gak seperti itu. Makanya dulu tuh ketika ada wacana membuat pembangkit tenaga nuklir di Australia, Australia sampai sekarang tidak punya PLTN mereka. Jadi seluruh listriknya mereka itu dibikin pakai, itu gantung negara bagian sih, tapi kalau di Australia Barat mereka pakai batu bara sama gas. Di Queensland mereka pakai batu bara. Yang keren di Australia Selatan mereka pakai energi terbarukan. Keren Australia Selatan itu. Mereka pakai baterai di Australia Selatan.
angin sama apa ya? Sama matahari. Angin sama matahari di Australia Selatan. Di Australia Barat sebagian itu pakai angin seperti itu. Mereka punya wind farm di daerah namanya Albany itu ada wind farm. Kayak kita kan punya wind farm di Sulawesi itu ada wind farm juga ya, kayak gitu. Punya wind farm. Tapi yang masih pakai batu bara. Ketika ada wacana membangun PLTN itu Premier Australia Barat ya, Premier itu ya semacam kalau dikira mungkin gubernur ya, tapi enggak seperti gubernur itu dia kuasanya itu lebih gubernur, ya kayak presiden kalau di kita. Silakan saja pemerintah federal mau membangun PLTN, asal jangan di tempat saya. Silakan bangun di halaman belakangnya Perdana Menteri saya. Dia bilang begitu. Premier yang ngomong seperti itu. Sangar. Jangan di tempat saya. Kalau mau bangun PLTN, bangun saja di halaman belakang rumahmu sana. Ngomong ke Perdana Menterinya begitu. Waktu itu masih John Howard Perdana Menteri. Nah, kalau industri itu kayak gitu dia. Jadi begitu tahu bahwa sepatu buatan PT Pratama diekspor, maka seluruh industri manufaktur dibilang dia adalah basic industry. Jadi kalau ada 1.000 orang kerja di pabrik, ya 1.000 orang itu dihitung membawa barang yang diekspor semuanya. Apakah ini betul? Ya kayaknya sih nggak terlalu pas juga ya. Karena kalau kita lihat aki, misalkan aki Yuasa gitu ya, ternyata di bengkel juga ada kok aki Yuasa. Nah, kemarin setahun yang lalu saya baru ganti aki motor GS itu. Ternyata di bengkel belakang rumah saya juga jualan GS juga dia, made in Indonesia juga gitu. Made in Indonesia. Ini nah, berarti kan nggak benar dong. Berarti kalau ada 1.000 orang yang kerja membuat aki merek GS di Indonesia, GS Astra itu ya, GS Astra berarti di akinya motor Honda. Tapi menurut saya nggak udah. Motor Honda itu ya, berarti anggapannya seluruh buatan GS diekspor semuanya. Itu padahal enggak itu. Itu kan pabriknya di Tangerang juga kalau nggak salah. Ternyata di bengkel Tangerang juga ada made in Indonesia aki GS Astra. Ya, berarti kalau begitu 1.000 orang itu nggak pas dong kalau dibilang bahwa hasil buatan 1.000 orang ini diekspor semuanya. Ternyata enggak, karena ada sebagian dari barang bikinan 1.000 orang ini dijual di Tangerang juga. Nah berarti ini nggak pas yang teknik ini. Nggak pas. Karena dia mengasumsikan, assumption teknik, karena dia mengasumsikan seluruhnya itu diekspor. Kayak Pratama itu semuanya diekspor. Kalau dalam kasus Pratama betul, kalau Pratama kan memang semuanya diekspor ya, karena dia maklon. Jadi pabrik yang sifatnya maklon itu singkatan dari contract manufacturing alias mesin jahit. Kontrak alias tukang jahit, contract manufacturing. Jadi dia hanya untuk bangun bikin sepatu aja. Tapi bahannya terus speknya semuanya dari Nike. Kalau sudah jadi nanti dia akan dibeli langsung oleh Nike. Kita banyak maklon seperti itu. Sepatu ya contohnya Pratama. Terus ada HP itu juga maklon itu. Kalau Anda lihat beli HP Xiaomi itu kan seluruh HP yang ada di Indonesia kan semuanya made in Indonesia tuh. Soalnya bukan Apple ya, itu nggak tahu dia. Apple kayaknya bukan made in Indonesia Apple. HP Samsung itu kan buatan Indonesia. HP Xiaomi itu bikinan Batam itu. Tapi sebetulnya dia bukan made in Indonesia full karena semuanya diambil dari negara aslinya sana. Dia bawa ke Indonesia terus kemudian di sini dirakit gitu aja. Maklon itu seperti itu, maklon itu. Jadi dia bawa dari mana-mana terus di sini dirakit. Barang-barangnya Apple, iPad, iPhone, Mac, terus iPod sekarang nggak ada lagi. Itu semuanya adalah bikinan Foxconn. Nah, Foxconn itu dia ngambil parts dari LG, ngambil parts dari Samsung, ngambil prosesor dari TMSC, terus di-assemble, dirangkai di tempat di. Foxconn itu adalah industri maklon. Nah, ini juga Pratama itu juga industri maklon. Semuanya ada diekspor. Tapi kayak aki GS itu kan bukan maklon dia. Ya dia bikin sendiri, Astra itu bikin sendiri, ya, bikin sendiri. Dan ternyata ada sebagian yang diekspor, sebagian dipakai dijual di dalam negeri juga. Makanya ini nggak terlalu akurat ini. Nggak terlalu akurat. Ini kan dibilangnya, kalau ada ekspor ya semuanya langsung dianggap sebagai industri. Semuanya ekspor semuanya. Nggak juga kan? Nggak juga. Nah ini nggak terlalu akurat. Muncul langkah ketiga alternatifnya, yang major employers. Major employers ini
Yang dilakukan sederhana aja, dia ngelis sektor-sektor yang ada di dalam suatu daerah, kemudian dihitung jumlah pegawainya. Pegawai terbanyak itu disebut sebagai basic income. Sederhana aja yang dia kerjakan. Kalau di pajak ini sederhana sekali proses ini, gitu. Gampang. Anda tinggal baca SPT 21 aja. Tahu kan SPT 21 ya? Tahu kan? Ada pasir BPH kan sudah kan? Sudah, Pak. Salah. SPT 21 tahu ya? SPT 21 tahu kan? Untuk apa SPT 21? Kalau Anda masih ingat? Sudah pribadi, Pak. Yang seperti apa? Pribadi yang seperti apa? Ya benar sih pribadi. Pegawai karyawan. Pegawai atau karyawan. Jadi kalau saya punya usaha konveksi, kayak Sanita tadi dia bikin masker gitu ya. Usaha konveksi, bikin masker, ada 5 orang yang jahit di tempat saya, maka 5 orang yang jahit itu kan saya bayar gaji. Nah, saya bayar gaji. Mungkin gajinya berupa bisa fix, bisa insentif gitu ya. Kalau fix ya bulannya berapa gitu. Mungkin ada insentif kalau dia melebihi target bikin berapa masker tiap saat. Nah, atas gaji yang saya bayarkan ke orang itu kan harus saya potong PPh 21 dan saya laporkan ke KPP kan, harus dilaporkan. Nah, saya ini kan setiap bulan sebelum bendahara transfer ke saya itu sudah diambil dulu, dipotong dulu sama dia gitu. Dipotong apa dipungut kalau PPh 21? Masih ingat dipotong, Pak? Nah, dipotong ya. Potong dulu, potong. Sebelum ditransfer ke rekening saya, itu saya bendera dipotong dulu tuh. Wah, ini Christian Agung Prasetyo, ini siapa nih? Wah, ini dosen TK Anstan. Gajinya berapa? Oh, gajinya dia 4 juta. 4 juta. Golongannya berapa? Oh, golongan 3. Langsung sikat 5%. Nah, ditransfer aja belum 5% udah hilang. Setiap orang digituin. Nah, berarti nanti kalau Anda lihat SPT 21 di lampirannya itu, di situ akan ada daftar pegawai. Christian Agung Prasetyo, NIP sekian, NPWP sekian. Adi Pradana Bagus Wasito, NIP sekian, NPWP sekian. Edi Rianto, NIP sekian, NPWP sekian. Eri Wahyudi, NPWP sekian, NIP sekian. Itu ada listnya di lampiran SPT 21. Tiap perusahaan, setiap instansi, setiap kampus, setiap lembaga pemerintah, setiap lembaga swasta, perusahaan swasta, itu bikin kayak gitu. Sehingga di pajak itu punya datanya, Mas. Kalau Anda mau, itu tinggal narik aja data di SPT 21, NPWP pemberi kerjanya siapa, biasanya bendahara ya. NPWP pemberi kerjanya itu siapa, terus kemudian lampirannya di mana, tinggal diri saja tuh lampirannya berapa orang, diagregat tuh PKN STAN 100 orang. KPP Pratama Serpong 120 orang. KPP Pratama Pondok Aren 110 orang. PT Pratama 1.500 orang. 1.500 orang. Itu PT Pratama set nomor 1. Terus KPP Pratama Serpong nomor 2. KPP Pondok Aren nomor 3. PKN STAN paling bawah. Major employer seperti itu. Berarti nanti kalau begitu berarti yang menjadi industri dasar adalah PT Pratama. Karena apa? Pegawainya paling banyak dia itu. Nah itu. Tapi ini juga mempunyai kelemahan juga, sama seperti ini, sama seperti industri. Ya. Tidak semua pegawai itu menghasilkan barang atau jasa yang diekspor. Misalnya nih, kayak tadi itu Aki Yuasa misalkan. 1.000 orang kerja di Aki GS Astra. 1.000 orang kerja di pabrik Aki GS Astra. Kalau mikirnya seperti ini, major employer, berarti semua orang yang kerja di Aki GS Astra, ya dia dihitung sebagai orang yang kerja di dasar. Padahal kenyataannya enggak. Nyatanya kan enggak. Ada sebagian Aki GS Astra dijual di bengkel belakang rumah saya itu. Bagian itu ada yang dijual di Tangerang gitu kan. Berarti kan enggak juga kan, enggak semuanya diekspor kan. Kalau begitu berapa orang yang kerja membuat aki yang akinya itu diekspor?
Yang tahu siapa? Yang tahu ya si itu si siapa si pengurus pabrik yang tahu, pengurus Widya Sastra. Kita tinggal nanya, ini Pak GS, ini yang diekspor berapa persen ini? Yang dijual di pasar domestik berapa persen? Oh, dia bilang, oh kita ekspornya cuma 20%, no. 80% kita dijual di domestik. Kalau begitu, yang sebetulnya masuk ke dalam basic industri bukan 1.000 pegawai, tapi cuma 1.000 pegawai kali 20%, alias berapa? 200 orang aja. Yang 800 orang itu bukan termasuk basic industry. Nah, itu namanya adalah refined list of major exports. Kalau yang ini ya 1.000 orang diangkut semuanya. Kalau ini ya kita tanya dulu nih, berapa persen ini yang diekspor? Oh, ekspor saya 80%. Karena 20%. Sisanya kita jualan ke lokalan aja. Ya. Nah, berarti kalau begitu 1.000 orang ini nggak masuk ke dalam basic industry dong. Cuman yang masuk adalah 1.000 orang kali 20%. Mengapa? Karena dia ekspornya cuma 20%. Nah, berarti cuma 200 orang kalau begitu. Yang 800 orang bukan termasuk pekerja yang masuk yang dihitung ke dalam basic industry. Nah, itu adalah yang terakhir. Yang terakhir sih, yang ketiga, teknik keempat, refine list of major exports. Jadi tidak semuanya. Nah, kalau ini kan, jadi sebetulnya yang teknik ini dia lebih akurat dibandingkan dengan 1, 2, 3. Oh, ini nggak mungkin ya, ini nggak ada kita datanya. Lebih akurat dibandingkan dengan ini. Begitu yang terakhir, LQ ini juga sama. Kalau LQ ini dia melihat, LQ ini sekarang dari koefisien lokasi. Kalau koefisien lokasi itu dia melihat sama seperti ini, ya bukan mas, nggak sama sih, ya mirip kayak gini. Dia mencoba membagi di dalam satu sektor industri itu berapa persen yang masuk ke dalam basic dan berapa persen yang masuk ke dalam non basic. Sehingga sama. Kalau di sini kita ngelihat, kita tanyanya ke pengurus pabrik itu, pengurus pabrik kita tanya. Kalau ini kita hitung-hitungan pakai angka-angka tertentu. Cuman ini masih kalah akurat dibandingkan yang ini sebenarnya. Mengapa? Ya karena ini kita pakai asumsi-asumsi juga gitu. Jadi ada beberapa asumsi yang kita pakai supaya kita bisa bagi. Kalau ini dia enggak, ini dia tahu betul kan. Ya pengurus pabrik kan dia tahu lah ya. Saya jualan GS itu yang saya ekspor berapa kan? Ya dia kan tahu kan. Hanya marketing dia tahu persis dia persentase. Persisnya tahu persis. Kalau ini kan enggak, ini kita akan ada asumsi yang belum tentu juga dia akurat. Walaupun nanti hasilnya ini juga mirip kayak gini. Ini hasilnya dia membagi industri itu ke dalam basic dan non basic. Kalau ini juga sama, cuma nanti hasilnya sebetulnya lebih akurat ya. Kalau ini tekniknya yang bisa kita pakai itu kita bisa paling enak sih ya pakai kita langsung wawancara atau kita undang mereka untuk FGD gitu, atau kita sebarin kuesioner. Ini seperti itu bisa. Kalau ini kita ada hitung-hitungannya, ini kan nanti akan kita lihat Excel-nya seperti apa. Nah, kalau yang LQ, dia sifatnya adalah koefisien lokasi ini dia membandingkan satu daerah dengan daerah lainnya yang lebih luas. Misalkan Pondok Aren dibandingkan dengan Tangsel dibandingkan dengan Banten dibandingkan dengan Indonesia, atau Banten dibandingkan dengan Jawa. Kayak gitu dia. Jadi kita melihat kontribusi Pondok Aren terhadap Tangsel. Kita melihat kontribusi Banten terhadap nasional. Kita melihat kontribusi Banten terhadap Jawa. Nah, seperti itu bandingkan kayak. Saya akan pindah ke Excel supaya ada gambaran. Gambarannya kira-kira begini. Sudah berganti ke Excel atau belum? Layar di komputer Anda. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Oke, saya. Ini contoh ini saya ambil dari buku. Karena saya malas bikin contoh lain. Tapi contohnya ini ya kira-kira saya adaptasi supaya kelihatan gambarannya. Tapi angka-angkanya saya ambil dari buku. Ini juga kodenya juga saya ambil dari buku. Sebenarnya di kita juga ada kode seperti ini, namanya adalah kode MAP namanya. MAP sih katanya apa ya?
Terus saya lupa. Ada kode, namanya ada kode MAP. Tulisannya ya MAP. Ini namanya. Selalu kode map. Kalau orang pajak namanya kode map. Kode map itu yang bikin adalah DS. Isinya adalah dia daftar industri. Real estate, perdagangan besar. Panjang ya, panjang. Tidak semua KPP, bukan tidak semua daerah ada industrinya. Gitu. Jadi mungkin di Tangerang itu yang gede apa? Oh dia manufaktur. Kalau di Serang yang gede apa? Oh yang gede dia real estate. Itu fungsinya di kode map. Apa sih namanya map ya? Lupa ya. Itu kalau kita namanya map itu kita ada namanya. Kalau ini saya nggak tahu nih buku dia nyebutnya apa. Ya kayak sektor itu aja ya. Kalau di kita ada kodenya kode map. Kapan-kapan kalau ada saya upload di LMS deh. Nah, di sini kita mencoba membandingkan Pondok Aren dengan Tangsel. Jangan dilihat angkanya ya, tapi kita lihat prosesnya aja. Ya. Di sini kita akan menghitung yang namanya LQ, Coefficient Lokasi. Jadi kita membandingkan antara Pondok Aren dengan Tangerang Selatan. Kita identifikasi daftar industri yang ada di kedua wilayah ini. Ada di sini berapa nih? Ada 22 industri yang ada di Pondok Aren dan Tangsel. Mulai dari pertanian, transportasi, real estate, keuangan, konstruksi, sampai ke pemerintahan. Ini federal government, pemerintahan pusat. Kalau ini pemerintahan daerah. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada macam-macam lah. Ada 22 sektor. Terus kemudian setiap sektor kita hitung lapangan kerja yang ada di sektor itu. Misalkan pertanian dia ada berapa? Oh dia pertanian menghasilkan 610.000 tenaga kerja. Oh pedagang besar dia berapa? Oh dia buka 6,1 juta lapangan kerja. Industri manufaktur, oh dia 16 juta. Oh banyak banget nih. Real estate dia 3,5 juta dan seterusnya. Di seluruh Tangsel ya. Kemudian dijumlahkan total di seluruh Tangsel itu dia ada lapangan kerja hampir 140 juta. Nah, porsinya pertanian dia 0,44. Terus real estate dia 2,5. Paling gede kayaknya dia ada di sini nih paling gede. Retail berarti perdagangan besar 12%, hampir 12,5%. Terus nomor 2 ada kesehatan dia 12,4%. Nomor 3 dia manufaktur ada hampir 12%. Selain itu gimana ya tinggal 16 juta dibagi dengan 1,9 itu dapatnya ini. Lalu bagaimana dengan Pondok Aren? Nah, kita lakukan hal sama dengan Pondok Aren. Pondok Aren kita lihat nih, coba pertanian. Berapa orang yang ada di situ kerja? Oh, cuma 88 orang. Dikit. Iyalah, mau nani apa di Pondok Aren? Nggak ada sawah di situ. Kebun aja, tapi tidak terlalu banyak. 88 orang. Terus itu berapa di Pondok Aren? Oh, 2.700 orang. Manufaktur berapa? Oh, 12,9. Hampir 13.000 orang. Total ada 197.000 lapangan kerja di Pondok Aren. Paling besar porsinya adalah di sini, retail sebesar 12%. Terus bukan retail, pendidikan hampir 13%. Nomor 2 dia retail, nomor 3 dia kesehatan, Pondok Aren itu. Terus ada berikutnya ada akomodasi, berarti hotel, kos-kosan, kontrakan, losmen, akomodasi. Ada ya 9,8% main lah. Itu seperti itu. Itu adalah di Pondok Aren. Lalu kita akan bandingkan Pondok Aren dengan Tangerang Selatan. Bagaimana caranya? Kita bandingkan aja. Pondok Aren dibagi Tangerang Selatan, gitu. Karena kita pengen tahu porsi Pondok Aren dibandingkan dengan porsi di Tangerang Selatan. Contohnya kita ngelihat di industri konstruksi, konstruksi aja deh.
Di Tangerang Selatan, di Pondok Aren, dia porsi konstruksi adalah 4,27. 4,24 porsi konstruksi. Di Pondok Aren, porsi konstruksi adalah 4,37. 4,37. Berarti 4,24 dibagi 4,37 sama dengan 0,97. Hampir sama. Dikit lagi sama. Tapi masih di bawah dikit. Hampir sama. Lalu kita coba lihat di apalagi nih yang nih pemerintahan pusat. Nah, public administration tapi pemerintah pusat. Di sini di Tangerang Selatan dia ada 1,27%. Di Pondok Aren. Di Tangsel dia porsinya adalah 1,13%. Berarti masih gede kalau ini dibagi ini, tapi masih gede di Pondok Aren. Hasilnya adalah 1,12. Nah, sekarang Anda perhatikan. Kita lihat hasil perbandingan itu yang kita sebut dengan LG, koefisien lokasi. Hasilnya dari LG. Jadi yang tadi, yang 0,97, terus 1,12 itu semuanya LG. LG yang hasilnya di atas 1, ini saya kasih warna pink. Kalau misalkan di sini 500 gitu ya, 500 ya dia nggak jadi pink lagi. Sama. 0,26 ini pembulatannya. Kalau ini misalkan 100, nah dia nggak jadi pink lagi dia. Misalnya. Yang saya kasih warna pink, ini adalah LG yang angkanya lebih dari 1. Kalau porsi Pondok Aren sama persis dengan porsi Tangsel, taruhlah di sini tadi misalkan tadi di sini 100 gitu. Nah ini ya tadi ini ya 100 ya. Terus cepat. Data if gosip satu regional service. Kalau angka LG ini sama dengan 1, persis sama dengan 1. Berarti porsi Pondok Aren dia sama persis dengan porsi Tangsel. Pada kondisi seperti ini, berarti Pondok Aren dengan Tangsel itu imbang. Nah, imbang dia. Ini dia imbang. Berarti impas, tidak ada apa-apa dia. Tapi kalau kondisinya begini, berarti Pondok Aren dia di Tangsel. Berarti apa? Ada sebagian output di Pondok Aren yang dikonsumsi di luar Pondok Aren, dalam hal ini di Tangsel. Ada sebagian output, ini apa nih? Oh, ini mining. Mana ada mining di Pondok Aren? Tapi ya, contoh aja lah ya. Ada sebagian output dari industri sektor mining di Tangsel, di Pondok Aren, yang dibeli oleh orang Ciputat. Ada sebagian batu bara yang dihasilkan di Pondok Aren yang dibeli oleh orang Karawaci. Ada sebagian bensin premium yang dijual, yang dihasilkan oleh kilang di Pondok Aren yang dibeli oleh orang yang tinggal di Pamulang. Ada panas bumi yang dihasilkan Pondok Aren yang dibeli oleh orang yang tinggal di Pondok Cabi. Dengan kata lain apa? Ada sebagian output mining dari Pondok Aren yang dibeli oleh orang di luar Pondok Aren. Makanya porsinya dia di atas 2,8. Sebaliknya kalau seperti ini, 0,55 ini, berarti porsi Pondok Aren dia di bawah Tangerang Selatan. Dengan kata lain apa? Ini Pondok Aren dia tidak bisa menghasilkan output yang mencukupi untuk konsumsi dia sendiri. Makanya dia ngimpor. Ngimpor dia. Ngimpornya dari mana? Ngimpor dari Tangerang Selatan. Orang Pondok Aren bikin rumah, ternyata semennya nggak cukup, ya dia beli di semen dari Tangerang. Ada orang Pondok Aren, dia mau membuat, ada PKN stan ya, stan sekarang dibikin asrama, dibuka asramanya. Ada hampir jadi, itu belum finishingnya belum, tapi saya lihat
sudah konstruksi utama dia udah ada. Itu sudah kelihatan gedung asrama, cuman finishingnya masih belum. Ada PKN stand, bikin asrama, tapi batunya nggak cukup, dia beli batu dari Pondok Cabe. Nah itu. Makanya dia, karena nggak cukup, dia beli dari daerah lain ke Tangsel. Impor dia. Sebenarnya ini dia berlebih dia ekspor dia. Nah itu kira-kira seperti itu. Makanya di sini saya tanda ini semua sektor yang dia mempunyai LQ di atas satu, saya kasih warna pink. Ini kalau mau pakai ini gampang nih. Kalau Anda pakai ini horizontal formatting, nah ini bisa nih. Ini ada kaca rule-nya. Ada saya pakai rule kayak gini. Nah, ini edit rule. Nah kayak gini rule saya. Tuh mana? Enggak ada. Ya ini rule-nya pokoknya. Kalau saya value lebih dari satu, saya kasih warna pink. Apply ke ini. Karena ada pakai conditional formatting. Makanya dia di sini ada berapa yang warna pink? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 22 sektor, 9 sektor yang teridentifikasi dia melakukan ekspor. Nah, terindikasi melakukan. Apakah betul melakukan ekspor? Ya nggak tahu juga sih. Ini terindikasi dia melakukan ekspor. Ada 9 sektor. Maka 9 sektor terpilih inilah yang saya sebut dengan basic industry. Gitu. Karena dia bisa ekspor. Dia menghasilkan duit dari luar Pondok Aren. Dia bisa jualan ke luar Pondok Aren. Sehingga kalau begitu, sekarang saya pengen tahu berapa persentase yang ekspor dari industri tertentu. Contoh mining ini ya, nanti misalkan ya. Dia 2,86. Kan tadi kita batasnya adalah 1 ya. Kalau 1 kan impas ya. Berarti di atas 1 itu adalah ekspor, di bawah 1 dia impor. Jadi saya pengen tahu yang di atas 1 aja. Kalau saya pengen tahu di atas 1 saja, ya saya kurangi dengan 1 dong. Ya kan? Kalau ini adalah 1, saya pengen tahu yang ada di sini kan, berarti harus saya kurangi. Ini kan saya buang. Misalkan saya punya 2 lapisan begini. Nah, saya punya 2 lapis begini ya. Oh ini aja saya kasih warna ini. Saya punya 2 lapis ini. Nah ini, kalau ini ada 1, adalah 1, ini taruhlah dia 40% gitu. Ini 40%. 40% ini berarti 60% gitu. Kalau saya pengen tahu, ini kalau ini total 100%, kalau saya pengen tahu porsi ini aja berapa, kan berarti tinggal saya kurangi aja kan. Berarti rumusnya adalah 1 dikurangi ini kan. Nah, berarti ini adalah porsinya 60%. Kan seperti itu ya kira-kira. Untuk yang ini, karena dia ada 2,86 ya, dikurangi 1 adalah 1,86. Berarti 1,86 ini dia ekspor nih, 1,86. 1,86 ini dia posisinya ekspor. Yang yang dikurangi 1, yang 0,86 dia akan ekspor. Nah, berarti tinggal dibagi aja. 1, ada 2,86 berarti kalau 2,86 berarti ya 2,86 terus dikurangi dengan 1 berarti kurangi 1 saya dapat angka 1,86. Jadi berarti porsinya adalah ini dibagi ini 4 100%. Nah ini kalau ini berarti saya dapatnya 65%. Saya kasih 2 angka aja. 65%. 65% dia adalah ekspor. Nah, ini berarti 65% dia adalah ekspor. Makanya dia, kalau begitu, dari industri mining, yang ekspor itu 65%. Nah, seperti ini. Yang ekspor itu adalah 65%. Yang kayak pembulatan ya ini. Ini sebenarnya nggak pas 2,86. Dia begini. Nah, begini dia. Dia di sini nggak pas 65%. Nah, ini kalau ini kan dia pas 65% karena ini kan angkanya nggak pembulatan ini. Ini kan saya tulis saja tadi kan.
Jadi 65%. Berarti kalau begitu di sektor mining, nah ini yang merupakan industri dasar di mining itu 65%. Sisanya berarti 35%, dia termasuk ke industri mining. Artinya apa? Orang yang kerja di mining itu 65%, atau gini, 65% orang yang kerja di mining itu outputnya dijual di luar pondok aren. Sebaliknya, 35% orang yang kerja di mining itu outputnya habis dibeli oleh orang pondok aren sendiri. Nah itu. Sehingga kalau ada 1.400 orang yang kerja di pondok aren, misalkan di sini ya 1.400 orang ya. Berarti ada 1.400 orang tadi. Nah, 1.400 orang. Berarti yang dia diekspor itu adalah 1.400 kalikan 6%. Berarti ada 929 orang yang bekerja di mana outputnya itu diekspor. Gitu ya. Terus sisanya berarti ini. Sisanya ada 500 orang, sisanya ini yang hasil kerjanya itu habis dipakai oleh orang pondok aren sendiri. Berarti kalau begitu ini adalah basic. Yang ini adalah basic. Saya kasih warna hijau aja. Yang ini adalah basic. Yang ini adalah non basic. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berarti ini adalah basic, ini adalah non basic. Dari 1.400 orang, yang 900 orang itu basic, yang 500 orang adalah non basic. Nah, kira-kira seperti itu. Fungsi dari LG. Nah, ganti lama capek juga. Sehingga di sini di atas ini kita bisa melihat ini. Oh, yang basic adalah 900 orang. Oh, yang non basic ada 500 orang. Total ada berapa? 429 orang. Nah, ini banyak. Inilah fungsi LG. Nah, LG dia membagi orang itu, membagi industri itu ke dalam basic dan non basic. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mas, saya mau tanya, Pak. Kalau Mas Putu. Kan tadi Bapak bilang kalau dia LQ-nya 1 itu impas, Pak ya. Terus itu kita nyebutnya gimana, Pak? Apakah dia sektor basis atau enggak? Atau gimana, Pak? Nanti kita mengidentifikasi kalau LQ-nya itu 1. Tepat 1. Oh, yang nggak disebut apa-apa, Mas? Orang dia banci ya. Nggak disebut apa-apa dia. Waria dia. Banci dia itu. LQ juga kagak. Basic juga kagak. Basic juga kagak itu. Pas 1 kan. Yang nggak disebut apa dia. Most likely tidak akan ketemu sih yang pas sama yang 1. Pasti lebih atau kurang dari 1. Jadi tidak akan. Theoretically memang mungkin 1, tapi prakteknya tidak akan disebut apa-apa. Itu betul. Baik, Pak. Terus satu lagi saya mau tanya, Pak. Ini kan kita pakai konteksnya dia jumlah tenaga kerja gitu, Pak ya. Kalau nanti misalnya kita pakai PDB-nya gitu, bisa nggak, Pak? PDB per sektornya itu kemudian bisa aja. Semua. Bisa aja, karena ini sekedar aja. Ini sekedar intinya adalah kita ini loh yang kita cari di LG itu. Ini yang kita cari di LG. Kalau ini kita tahu di sini kontribusi mining misalkan ada 100.000 gitu ya nggak masalah. 100.000 rupiah gitu maksudnya ya. Ya nggak masalah, tinggal aja di sini misalkan di 100.000. Ya nggak apa-apa. Nah, berarti nanti kontribusi di nilai barang dan jasa di sektor mining yang dikonsumsi oleh orang di luar Tangsel adalah sebesar 99.000. Sementara yang dipakai oleh nilai barang dan jasa sektor mining yang dipakai di Tangsel sendiri cuma 750 aja. Kira-kira seperti itu, Bos. Kira-kira. Baik, Pak, dapat dimengerti, Pak. Terima kasih. Sama aja. Ini sekedar untuk bagian. Jadi kebetulan saya pakai tenaga kerja karena saya pengen ngitung nanti demand rumah. Rumah saya itu mahal ya, paling sederhana. Saya pengen ngitung demand rumah. Nanti akan kelihatan nanti. Tapi kalau ini mau dihitung rupiah juga nggak apa-apa, bisa juga. Tapi interpretasinya agak beda dikit. Tadi kan kita ngelihatnya orang kan, kalau rupiah nilai barang dan jasa.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, lanjut ya. Lanjut ya. Berarti kita tahu nih, proses mining itu seperti ini ya. Kalau begitu, ini bisa kita ulangi dong dengan yang lain-lain. Bisa aja ya. Ini tinggal rumusnya kita copas saja ke bawah. Kan. Kita kontrol D ke bawah, ketemulah total yang kerja di industri basic di Pondok Aren adalah sebesar 30.000. Yang non-basic 166.000. Totalnya adalah 197. Ini totalnya ya. Kita usah makan sama dengan ini 100. Lalu saya akan membandingkan antara basic dengan total. Basicnya kita punya angka 30.000. Total kita punya angka 197. Berarti kalau kita bikin seperti ini, saya bagi dengan ini, saya dapat angka 6,45. Ini artinya apa nih? Artinya setiap satu orang tenaga kerja yang masuk di sektor basis, sektor dasar, itu dia akan menimbulkan, menyebabkan timbulnya 6 orang tenaga kerja di seluruh sektor, baik itu basis maupun non basis. Kalau ini saya bandingkan dengan ini saya bandingkan dengan ini. Berarti setiap satu orang yang kerja di industri dasar, basic industri, dia akan menimbulkan 5 orang yang kerja di industri non dasar. Setiap ada satu orang yang jadi karyawan PT Pratama, maka akan muncul 5 orang yang kerja di luar PT Pratama. Jadi dia kerja di mana nih? Kerja sebagai karyawan Indomaret di dekatnya PT Pratama, kerja sebagai tukang laundry di dekatnya PT Pratama, kerja sebagai penjaga kos-kosan di PT Pratama, di dekatnya PT Pratama, kerja sebagai apalagi tukang warteg, kerja sebagai tukang pijet. Wah, artinya apa? Gara-gara ada satu orang yang kerja di PT Pratama, maka muncul 5 orang yang kerja di yang di seluruh sektor, yang sifatnya apakah itu ancillary, apakah itu sifatnya subordinate, atau apakah itu sifatnya satellite, yang berinteraksi dengan PT Pratama itu 5 orang. Satu Pratama muncul, 5 orang muncul di sini. Total gabung 6 orang. Ini. Satu orang Pratama tambah 5 orang non Pratama, total dia 6 orang. Seperti itu. Jadi gara-gara ada satu orang yang kerja di PT Pratama, maka akan muncul 6 orang yang kerja secara keseluruhan, baik itu di industri yang sifatnya basic maupun non basic, baik itu yang sifatnya non manufaktur ataupun manufaktur, baik itu kerja di pabrik maupun kerja di puskesmas. Total semuanya 6 orang. Nah, sekarang misalkan Nike order sepatu gara-gara ada COVID-19, orang jadi tiba-tiba ingin olahraga setiap pagi. Saya yang dulunya habis subuhan langsung tidur lagi, sekarang habis subuhan saya jalan kaki nih, wah sepatan nih. Kalau dulu kan habis subuhan saya tidur lagi, habis subuhan saya cepat-cepat mandi, sarapan, berangkat ke stand. Kalau sekarang kan saya kerja dari rumah, jadi saya nggak perlu buru-buru. Jadi habis subuhan saya bisa jalan-jalan. Kalau dulu saya nggak pernah jalan-jalan, sekarang bisa jalan-jalan, bisa sepedaan. Jadi kalau dulu saya nggak perlu sepatu jalan-jalan, sekarang saya perlu sepatu nih. Saya beli sepatu akhirnya kan, mereknya Nike. Saya beli sepatu merek Nike. Karena saya beli sepatu merek Nike, ternyata bukan saya aja, banyak yang beli sepatu merek Nike. Gara-gara ada yang beli sepatu merek Nike, maka demand akan sepatu merek Nike bertambah. Order Nike ke PT Pratama nambah. Akibatnya apa? Wah, PT Pratama nambah pabrik nih. Dia bikin pabrik baru di sebelahnya. Gara-gara kebanyakan orang yang olahraga, order dari
Dari Nike dia bertambah. Akibatnya Nike Pratama dia bikin pabrik tambahan yang menyerap tenaga kerja sejumlah 100 orang. Dengan adanya tambahan tenaga kerja 100 orang, bukan 1 orang, 500 deh. Nah, cemen kalau 100 orang. Masa kapan cuma 100? Kira-kira 500 orang tenaga kerja baru. Karena kita multipliernya kan berapa? 6,45 tadi. 6,45 kalikan 500 itu hasilnya adalah 3.220. Gara-gara PT Pratama dia menyerap tenaga kerja baru sebesar 500 orang, karena 1 orang dia menghasilkan 6 orang, jadi total di Tangerang akan muncul tenaga kerja baru sebesar 3.200 orang. Gara-gara ada kepakan sayap kecil di Pratama sebesar 500 orang, akibatnya ada huru-hara di Tangerang, di total Tangerang sebesar 3.200 orang. Gara-gara ada wah ini, Anda tahu film Man in Black nggak sih? Tahu Pak, kayak alien. Alien kan? Gara-gara ada siapa tuh yang Johnny Pak. Bukannya Johnny, yang Samuel L. Jackson. Yang tokohnya itu siapa sih? Kan yang cowok itu ada cowok yang orang hitam itu siapa namanya? Lupa saya. Will Smith sama satunya temannya Will Smith, Agent K gitu. Agent K siapa? Tommy Lee Jones. Nah, gara-gara Tommy Lee Jones dia lupa ngasih tip ketika dia makan di restoran itu efeknya bisa ada serbuan alien yang masuk ke bumi. Gara-gara ada kepakan sayap kecil namanya butterfly effect kerennya. Gara-gara ada butterfly effect, karena ada butterfly effect kepakan sayap kecil. Kupu-kupu di daerah A itu bisa menemukan badai di Himalaya sana. Gara-gara ada penambahan tenaga kerja di PT Pratama sebanyak 500 orang. Jadilah huru-hara di Tangerang yang menimbulkan tenaga kerja sebesar 3.000 orang. Kerja di Indomaret, kerja di tukang laundry, kerja di warteg, kerja di rumah sakit, kerja di puskesmas, kerja di tukang pijat, kerja sebagai pelayan toko, kerja di tukang jahit dan segala macam. Gara-gara ada ini basic industri harus menimbulkan 3.200 orang secara total, baik basic atau non basic. Karena tadi multipliernya adalah berapa tadi saya hapus. Ini dibagi dengan ini. Tapi kalau gara-gara ada 500 orang basic, maka non basic dia akan muncul sebanyak 2.700 orang. Total ini berapa? 5.000 orang. Nah, ini totalnya adalah 5.000 kok cuma 5.900. Kayaknya dia enggak. Oh ya, karena tambah 500 ya, betul. Karena ada non basic sebesar ini, ada basic 500, maka muncul total sebesar 3.200 orang. Keseluruhan tenaga kerja. Ini tenaga kerja, ini asalnya dari mana-mana nih. Ada yang dari Cirebon datang ke Tangerang, ada yang dari Serpong, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada yang dari Semarang, ada yang dari Purwokerto, semuanya datang ke Tangerang untuk kerja. Berarti ada penduduk baru masuk ke Tangerang. Berapa sekarang jumlah penduduk masuk ke Tangerang gara-gara ada 3.200 orang? Berapa kira-kira? Penduduk Tangerang tambah berapa kira-kira? Gara-gara 500 orang datang. Gara-gara 3.200 orang lapangan kerja baru. Berapa penambahan penduduk Tangerang? Kira-kira aja. Ada ide kira-kira berapa jumlah tambahan penduduk Tangerang? 1.000, 2.000, 3.000? Kira-kira dia nyerap tenaga kerja seperti 3.200 orang. Berapa kira-kira yang
penduduk baru yang muncul di Tangerang? Kira-kira berapa kira-kira? 3.000 mungkin, Pak. 3.000 ya, minimal kan 3.000 ya, minimal ya, 3.000. Tapi kan ada kemungkinan dia ngajak temannya. Kemungkinan 3.000 ini dia sudah punya pacar, terus ngajak pacar. Kemungkinan 3.000 ini punya istri, terus ngajak istrinya. Sehingga ada kemungkinan lebih dari 3.000 kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul kan? Betul kan? Cuman berapa? Berapa? Itu yang nggak tahu. Untuk menjawab berapanya ini, saya akan buka browser. Ya. Aktivitas akademik. Kontrol. Saya masuk ke situsnya. Kok titik semuanya? Nah, nih, BPS Provinsi Banten. Saya masuk ke situsnya BPS Provinsi Banten. Di sini ada data yang namanya adalah TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini sebetulnya ya rasio atau perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kerja. Jadi kalau ada 2 orang penduduk, terus 1 orangnya kerja, 1 orang tidak, gitu. Jadi TPAK-nya 50%. Berarti ada 2 orang penduduk, 1 orang kerja, 1 orang tidak. TPAK-nya berarti 1 dibagi 2, gitu. 50%. TPAK itu seperti itu. Kalau ada 3 orang penduduk, terus 1 kerja, yang 2 tidak, TPAK-nya adalah 1 dibagi 3. Berarti kira-kira ya 33% lah ya. Itu TPAK-nya ada 33%. Kita lihat ini ada tersedia di tahun 2005 sampai tahun 2020 dia ada dia. Oke. Kita lihat tahun 2016 saja deh. 19. Di Tangerang Selatan. 61,37. Nah. Nih, TPAK Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan itu ternyata 61,37%. Berarti setiap ada 2 penduduk di Tangerang Selatan, itu yang kerja adalah sebesar 1,2 orang. 1,2 orang. Jadi 1 orang ditambah, ya mungkin 1 orang tapi kepalanya 2 gitu, kakinya atau tangannya 4 gitu kali ya, jadi 1,2 orang. Ada loh 1 orang yang mempunyai kepala lebih dari 1, ada. Namanya Dosomuko. Rahwana itu kepalanya 10. Tahu nggak Rahwana itu kepala 10? Ini jangan-jangan ini anak-anak lahiran tahun 2000 ini nggak ngerti nih gayatnya Ramayana nih. Yofi kayaknya nggak paham dia kayaknya. Oh, tapi nggak mendalam, Pak, ceritanya, Pak. Oh, tahu ya? Oh, Fikri tahu Fikri ya? Tahu ya ceritanya. Rahwana itu kan menculik Sinta itu, Pak. Iya, lawannya nyulik Sinta. Sinta itu kacau itu. Namanya kacau sebetulnya. Namanya Pak ceritanya, Pak. kayak kamu bukas bagus paling tak ngerti ya bukas bagus. Ada di Antv, Pak, dulu, Pak. Oh iya lah. Nah itu kan si Rahmanya kan nyulik Sinta. Rahmanya kan marah-marah. Istri orang kok diculik itu gila. Jadi dia nyerbu Sinta, nyerbu Alengka. Serbu, Rahwananya kalah, terus Sintanya ketemu dia. Rama ketemu Sinta. Pas ketemu Sinta, Rama ini malah punya pikiran aneh dia. Dia mikir begini, loh Sinta ini loh, sudah berdua-dua sama Rahwana sekian tahun. Apa iya masih suci? Dia jangan-jangan sudah pernah campur sama Rahwana nih. Wah, gak beres ini. Wah, ini kan pelecehan nih, pelecehan Sinta nih. Sampai akhirnya dia, Sinta kan, bagaimana saya bisa membuktikan cintaku kepadamu, Rama? Kalau kamu masih suci, Sinta, kamu coba bakar dirimu. Kalau kamu masih suci, berarti kamu akan selamat. Bukan kacau nih si Rama kan. Mana nih? Sudah dibilang-bilang kayak gitu, ternyata malah dia mikirnya, wah ini gak bener nih. Tapi akhirnya karena Sintanya kan suka sama, cinta bener sama Rama kan ya, udah bakar diri dia. Wah, ini kok dilalah untungnya kok ya dia berbaik hati gitu ya, sehingga membakar diri ternyata tidak terbakar dalam api. Dia masih lolos dia keluar dari api masih seperti
seperti sedia kala. Oh, berarti memang itu cinta masih suci. Tidak pernah campur sama orang lain. Ini saya jadi ingat salah satu serinya Game of Thrones kalau begini. Daenerys Targaryen dia dibakar hidup-hidup, keluar dari api, ternyata dia malah masih tahes. Masih tahes. Agak kaget kan. Tahu Game of Thrones kan ya? Tahu, Pak. Oh iya, kamu tahu. Pernah dengar. Oh, pernah dengar. Nanti lah, nonton lagi Game of Thrones, keren gitu. Yang main, yang jadi Daenerys Targaryen itu Emilia Clarke, cakep sekali. Nah, ternyata Rahwana itu dia punya kepala 10, namanya dia disebut dengan dasar. Nah, kalau marah dia kepala itu bisa nambah 9, jadi total 10. Berarti ini masuk definisi TPAK, di mana bahkan satu orang itu 2 orang kerja berarti ada 1,2 orang. Berarti orangnya itu adalah kepalanya dia 10. Bisa jadi. Kalau kemarin Mortal Kombat itu tangannya 4 ya. Dan orang tangannya 4. Mortal Kombat itu 1,2 orang. Jangan dipikirkan. Ini saya ngawur aja. 61,37. Ini saya copy aja. Saya balik ke Excel. Saya pindah ke sini. Kanan. Spesial. Langsung aja nih. Karena kita di Banten itu, di Tangerang Selatan itu 61,37% partisipasi tenaga kerja. Karena berarti setiap kalau 50% kan 1 orang tenaga kerja, ada 2 orang yang muncul. Kalau ini 61% berarti nggak nyampe seperti itu. Nggak nyampe 1,2, nggak nyampe. Berarti 3.000 orang, gara-gara dia 61%, maka total penambahan penduduk diperkirakan mencapai 5.200 orang. Asalnya adalah dari ini saya bagi dengan 61%. Jadi ini saya bagi dengan partisipasi tadi. Gara-gara ada PT Pratama bangun pabrik yang menyerap 500 orang tenaga kerja baru, itu ada 5.200 orang yang masuk ke Tangerang. Penduduk Tangerang itu nambah 5.200 orang. Gara-gara ada 500 orang nih, yang gara-gara PT Pratama buka pabrik baru, itu ada orang masuk ke Tangerang sebanyak 5.000 orang lebih. Sekarang kalau ada orang baru masuk 5.000 orang, kira-kira orang ini butuh rumah berapa? Kira-kira berapa butuh orang berapa? 5.000 bagi 4, Pak. 4 asal dari mana 4? Ayah, ibu, anak 2. Kalau istrinya 2 gimana? Pengecualian, Pak. Masuk akal. Jadi kalau KB itu kan bapak, ibu, 2 anak cukup gitu. Jadi kan 4 saja. Kurang lebih 4. Jadi ini kalau begitu dia ini saya bagi dengan 4. Artinya ada 1.300 orang keluarga. Ada 5.000 orang ini, taruhlah 1.300 keluarga. Makanya adalah 100 warga. Nah sekarang jadi kalau satu kakak itu terdiri atas 4 orang, bapak, ibu, anak 2 gitu ya, seperti bilang oleh Faras tadi. Berarti ada penambahan 1.300 keluarga. Kalau keluarganya ini setiap orang ini atau keluarga yang tinggal di satu rumah, itu ada kebutuhan sebesar 1.300. Kurang lebih gitu. Nah, saya akan balik lagi ke websitenya. Kali ini saya mau ke websitenya Tangsel.
Nah, ini Tangsel. Tapi resort salah. Oh, dia. Ah, ini. Sip. Nah, ini. Ini adalah website BPS Kota Tangerang Selatan tentang kependudukan. Ada data banyak banget, nanti Anda bisa ekspor di sini. Nah, ini ada inflasi juga, ada banyak di sini Pak. PDB yang tadi dibilang oleh si Putu ada di sini, terus PDR, tapi pengeluaran pangan, pendidikan dan segala macam lah banyak. Ini silakan diekspor. Tangsel ini keren juga nih BPS Tangsel, keren. Banyak. Saya akan lihat data kependudukan aja. Saya pengen tahu jumlah penduduk sama jumlah rumah tangga. Nah, tahunnya 2019, 2019 jumlah rumah tangga tambah juga. Nah, ini terus oke lah ya. Oke, submit. Nah, ini saya unduh data berupa Excel. Yes. Ini buat saya save dulu deh biar mantap. Berupa save. Nah, ini karena formatnya jelek, ini saya ini saya kasih begini aja biar cantik. Nah, jumlah penduduk Tangsel pada tahun 2019 adalah sebesar 1,7 juta jiwa. Total rumah tangga adalah sebesar 445. Nah, saya mau membuktikan ini apa yang disampaikan oleh si Faras tadi. Betul enggak? Satu keluarga itu terdiri atas 4 orang. 1,7 juta saya bagi dengan 445.000. Lihat. Oh betul. Betul Mas. Dia tadi bilang kan 4 orang ya. Ternyata di Tangsel 3,9 orang. Satu keluarga di Tangsel terdiri atas 4 orang, yang 1 orang nggak punya kepala. Jadi ya 3,9 orang. Jadi saya copy aja angkanya, copy saya bawa ke tahap sini ya. Ini 3,9. Kira-kira ya benar yang dibilang oleh si Faras tadi benar. Jadi kita perlu gara-gara ada 500 orang PT Prata ada permintaan rumah untuk sebesar 1.300 unit. Ini bisa jadi dia nanti sewa, kemungkinan dia beli, mungkin juga di rumah baru, atau mungkin juga di rumah second. Mungkin. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah rumah macam apa yang dicari ya itu. Rumah yang model kayak apa? Rumah yang harganya berapa? Itu yang nanti akan kita diskusikan. Tapi kira-kira di sini kita bisa lihat bahwa dengan mengidentifikasi koefisien lokasi, kita bisa memperkirakan bahwa gara-gara nambah 500 orang, kita akan perlu membangun atau kita akan perlu demand, ada potensi demand 1.300 orang, 1.300 rumah, kira-kira seperti itu. Tapi mesti diingat, tadi saya sampaikan bahwa LQ ini sebetulnya hasilnya tidak akurat-akurat amat, walaupun kelihatannya keren ya, kita pakai data macam-macam ya, keren, tapi sebetulnya kalah akurat kalau dibandingkan dengan refined measure and data. Itu ya tetap yang paling akurat. LQ ini kalau Anda perhatikan, asumsinya banyak loh. Nah, ini asumsi ini kan. Tadi. Nah, ini kita sudah ngasumsi nih. Ini asumsi. Angkanya tahun 2019. Matching nggak dengan angka ini? Ya nggak tahu kita.
Sekarang tahun 2021 loh. Ini 2019 itu udah 2 tahun yang lalu. Masih sesuai nggak angkanya? Ya nggak tahu juga. Ya. Ini juga tahun 2019 angkanya. 2 tahun yang lalu. Kemungkinan udah nggak sesuai lah. Kemungkinan. Multiplier. Nah ini kan kita agregat aja ini kan. Agregat aja kan dari sini. Nah ini langsung dibagi dengan kira-kira seperti itu. Jadi tetap kita mengandung asumsi. Ada asumsi yang dan biasanya yang namanya asumsi adalah ibu dari segala bentuk kekacauan itu ya asumsi. Jangan terlalu banyak asumsi ya. Nah, ini kemarin itu kadang-kadang kalau kawan-kawan saya tanya, ini kok penyesuaian jenis data 5% dari mana asalnya? Asumsi Pak. Waduh, salah satu kok. Ini jangan asumsi dong. Ini kok penyesuaian waktunya kok 10% dari mana? Oh, asumsi Pak. Aduh, ya. Ini kok inflasinya, kok penyusutannya 4% dapat dari mana Pak? Di PowerPoint dosen Pak. Aduh. Kalau begitu ya, semua jadi. Ya, karena banyak asumsi ini termasuk nggak akurat amat juga. Andalannya tetap measure employee. Itu. Kalau nggak dapat itu baru pakai measure employer, kita praktis pakai cara kualitatif, kita wawancara, kita FGD, kita nanya-nanya. Kalau ini kita pakai cara kuantitatif, kita pakai data tes, pakai data segala macam, kita bagi, kita kalikan dan seterusnya. Akhirnya kita sampai pada 1.300 unit rumah yang ini tentang koefisien lokasi. Ini tentang basic economy. Minggu depan kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana kalau kita sudah angka 1.300 ini rumah kayak apa yang diperlukan orang. Akan make demand analysis. Ada yang ditanyakan seperti itu. Ini file dari itu ya, dari LMS ya, nanti silakan dioprek, silakan dibongkar-bongkar. Pak, saya mau tanya lagi Pak. Monggo Pak Putu. 6,45 itu kan dari sek basisnya Pak ya. Terus kalau yang non basis itu tadi gimana Pak? Ya, non basis itu begini dia. Jadi kita bisa juga ngitung multiplier dari non basis. Ini dibagi dengan ini. Tapi ini angkanya tidak terlalu meaningful. Maksudnya apa? Tidak terlalu penting angkanya, Bro. Karena yang kita perlukan kan basic ada yang non basic ada yang ngitung boleh juga, tapi ini tidak terlalu banyak maknanya. Ini kan kalau ada satu orang yang kerja di industri basic, maka akan mengakibatkan 5 orang muncul di industri non basic. Jadi 1 orang ada di basic, maka akan muncul 5 orang non basic. Sehingga total itu ada totalnya berapa? Nah, 6,45 totalnya. Hanya itu aja bos, sebetulnya itu aja. Tetap tahunya kan maunya adalah ya kalau ada mau juga boleh juga. Karena kan kalau kita untuk perumahan itu rumah itu kan kita tidak terlalu peduli ya apakah dia orang ini kerja di mana sih, kita nggak terlalu peduli. Yang penting dia kamu butuh rumah nggak sih? Oh iya ya udah. Nggak bakal nanya. Oh kamu butuh rumah sih? Iya. Tapi kamu kerja di industri mana? Nggak bakal tanya gitu. Ya kita tanyakan paling duitnya. Kamu punya duit berapa? Itu yang kita tanyakan. Tapi itu nanti minggu depan. Kita basic. Anda juga bisa ngitung multiplier buat tapi sebetulnya tidak terlalu manfaat, tidak terlalu banyak. Kalau menurut saya ya, tapi nggak terlalu banyak. Ya untuk sekedar melengkapi informasi sih boleh-boleh aja, nggak masalah. Kan jadi tahu kan, 1 basic itu mengeluarkan 5 non basic, sehingga total baik basic non basic dijumlahkan itu dapatnya 6. Nah, kan sama kan? Kalau kita fokusnya ke sini ya ngapain kan langsung aja kita ini dibagi ini aja langsung. Menang sama juga kan. Itu
Tapi kalau mau ngitung itu boleh aja. Nggak masalah sih. Itu Pak Putu, apakah oke Pak Putu? Oke Pak Putu. Bisa mengerti Pak. Makasih Pak. Ya, bos ya. Ada mau ngitung juga nggak apa-apa. Ini sekedar untuk melengkapi melengkapi wacana. Kalau tadi kan kita langsung nembak ke ujungnya kan. Nah, sekarang kan kita lengkapi deh. Hasilnya nanti kalau mau nulis report juga masih oke juga sih. Dimasukkan peraturan penilaian kan juga keren juga. Lebih lengkap lah. Gambarnya jadi lebih lengkap. Gak apa-apa juga, boleh juga. Ada lagi yang mau ditanya? Yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, materi kita selesaikan di sini. Kita akan lanjut lagi minggu depan. Pak Mas? Hadir, Pak. Kelompok sudah dibagi? Siap sudah, Pak. Saya. Itu sudah dibagi, properti sudah dibagi? Sudah, Pak. Saya, oke. Nanti kalau butuh surat pengantar gitu, nanti kontak Mbak Resa. Ngasih NIM, ngasih nomor HP, ngasih nama. Siapa tahu ada penggantian uang pulsa, siapa tahu. Kemarin soal disampaikan oleh Kak Prodi, Pak, kalau anak-anak suruh ngasih nomor HP juga, siapa tahu nanti bisa diganti pulsanya, siapa tahu. Dia masih memberikan embel-embel, siapa tahu. Iya. Kalau ada kan lumayan, kalau nggak ada kan juga, ya apa salahnya sih. Jadi nanti kita itu istilahnya kayak survei gitu ya, Pak. Jadi petugas survei gitu ya, Pak, untuk data penawaran dan data transaksi gitu, Pak. Iya, kayak survei, Bos. Ya, nanti sekaligus ini nanti menjadi sarana bagi kita untuk menghitung. Oh, kira-kira kalau penyesuaian jenis data itu berapa persen sih? Kalau dulu kan kita asumsi aja tuh berapa 5% gitu ya. Pak Sarimin dulu berapa 5% ya biasanya? Atau berapa? Atau 10%? 5%, Pak. Tapi kita dari Pak Edi, Pak. Pak Sarimin atau siapa? Edi. Atau Bu Astri? 5% ya, 5% itu ya. Tapi kalau ditanya 5% dapatnya dari mana kan nggak tahu kita kan. Asumsi aja kan. Biasanya 5%. Nah itu kan kalau nanti ditanyain oleh wajib pajak atau ditanyain oleh hakim kan bisa berantakan. Kalau kita bilangnya asumsi kan kacau. Ini kan nanti kalau pakai cara ini kita bisa ada landasan. Berapa persen? Tuh. Sama sekalian kita bisa membuat gambaran perkembangan data harga properti di DKI. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Rehan, ada pertanyaan, Rehan? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Aman? Apa, Saya Pak Bos kemarin sempat sudah menghubungi ke Mbak Resa untuk yang kepentingan surat pengantar itu, Pak. Kemudian ya. dari Mbak Resa itu mengajukan kalau meminta itu, Pak, data alamat dari brokernya itu, Pak. Dan ternyata di data yang ada di kita ternyata itu nggak ada, Pak, data untuk alamat broker. Itu mungkin ada arahan mungkin, Pak, dari dan untuk brokernya juga beberapa itu langsung ada tulisannya itu survei lapangan gitu, Pak. Ya emang itu asalnya memang ada yang survei lapangan, jadi dia petugasnya itu ngambil dari broker. Kalau Mbak Resa nanya alamat ya kemungkinan nggak ada. Baik, Pak, siap. Mungkin nanti dilengkapi untuk yang ada gitu aja mungkin ya, Pak. Adanya aja lah datanya. Adanya. Baik, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nesa, ada pertanyaan, Nesa? Jelas? Nesa mana? Jelas, Pak.
Aduh, halo. Jelas. Oh iya, jelas Nesa. Oh, menghilangnya satu. Jelas Pak. Aduh maaf Pak, sinyal lagi. Sip. Wesley Snipes, beres Wesley Snipes? Mana Wesley Snipes? Jelas Pak, jelas. Wesley Snipes kelas ini kita ya? Oh iya, Wesley Snipes. Iya, Nongol dia. Kok sekarang nggak pernah bikin film lagi sih Wesley Snipes? Payah nih. Habis jadi vampir. Oke, mungkin demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, satu tutup ya. Pas kita ya. Ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, terima kasih, Sama Pak. ya Zoom-nya ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.